Shalom, selamat datang di ibadah online NDC hari ini. Sepanjang Agustus, NDC mengangkat tema Invincible, dan kita akan belajar bagaimana menjadi umat yang tidak terkalahkan. Ikutilah seri pengajaran ini dan pastikan di setiap musim kehidupan kita mengalami kemenangan. Sunday Service 9 Agustus dilangsungkan secara online melalui YouTube channel NDC dan ndcministry.tv. Revive tersedia di seluruh platform sosial media dan aplikasi NDC. NDC Youth Online Service setiap Sabtu pukul 16 dan NDC Kids at Home setiap hari Minggu pukul 9 tersedia di YouTube channel NDC. Dampingilah putra-putri Anda selama beribadah dan bukalah parenting guide yang tersedia di dalam aplikasi NDC. Core adalah sarana untuk saling menguatkan dan mendoakan. Pertemuan Core tetap dilakukan secara online dan bagi saudara yang belum mengikuti Core dapat mendaftar melalui aplikasi NDC. Saudara dapat memberikan persepuluhan dan juga persembahan dengan cara transfer bank ke rekening BCA di 704 030 8282 atas nama Nafiri Allah atau melalui website dan aplikasi NDC Ministry di menu Giving. Dapat juga dengan cara scan kode QR yang tertera di layar menggunakan aplikasi BCA Mobile, link aja, Dana, ShopeePay, GoPay, dan OVO. Kami mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk menikmati hadirat-Nya. Ikuti live intimate worship pada Rabu 5 Agustus pukul 19 bersama NDC Worship di YouTube channel NDC atau melalui ndcministry.tv. Mari kita berikan dukungan dan saling memberkati atas hasil kreasi dan juga masakan dari jemaat NDC. Semuanya tersedia di dalam tokoberkat.id. Dapatkan update seputar NDC dengan memfollow seluruh platform sosial media NDC. Sekarang, mari kita siapkan hati untuk mengikuti perjamuan kudus. Perhatikan setiap arahan dari senior pastor Josia Abdi Saputra dan alami keintiman bersama Tuhan melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Perjamuan kudus boleh diikuti oleh jemaat yang sungguh percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi hidupnya. Sekian NDC News hari ini, selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Lord, we welcome you. We surrender our hearts and we surrender our life. Lord, I call your name. I hear your voice searching for me. Lord, I humble myself. I'm on my knees here in your presence. I give my life to my burdens and my fears, I lay it down, I let it go. I surrender all, I surrender all. To you, my blessed Savior, I surrender. Draw me to your place, guide my heart with grace in your hands. I surrender all. Lord, I call your name. Lord, I call your name. I hear your voice searching for me.
Yes, Lord. Lord, I humble myself. I'm on my knees here in your presence. I give my life to you. I give my life to you. All my burdens and my fears, I lay it down, I let it go. I surrender all, I surrender all, I surrender all to you, my blessed Savior. I surrender. Draw me to your place, oh God. Draw me to your place. Guide my heart, we reign in your hands. I surrender all. Surrender all. Surrender all to you, Jesus. Lord, we surrender to you, Jesus. Come on, church, lift up your hand, sing I surrender. I surrender all. I surrender all to you, my blessed Savior. I surrender. Draw me to your place, oh God. To your place. Guide my heart, we reign in your hands. I surrender all. In your hands, I surrender all. Surrender to you, God. Jesus, Jesus, surrender. Tuhan, ini hati kami. Kami menyembah, kami berserah kepada rencana-Mu, Tuhan. I surrender all. I surrender all. Jesus, we surrender to you. We surrender to you, oh God. We
Hanya satu tempat kami berharap, hanya satu tempat kami berserah, hanya kepada satu nama, nama Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu ada di tempat ini dan dimanapun kami berada. Kami sambut berkat-Mu, mujizat-Mu, sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari dimanapun saudara berada dengan iman sama-sama kita katakan, amin. Yang siap memuji Tuhan berikan sorak-sorai yang paling dahsyat bagi Tuhan. Sing it out. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Anggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Come on. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Semuanya sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Come on. Gerakkan kakimu, hey, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Dengan mulut kami memuji-Mu, dengan tubuh kami menari bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Oh, sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Berikan suara-suara yang paling meriah bagi Tuhan. Miracles when you move, such an easy thing for you to do. Your hand is moving right now. You are still showing up at the tomb of every Lazarus, and your voice is calling me out right now. I know you're able, and my God, come through again. You can
you've never lost a battle. Yeah, you never lost a battle. And I know you never will. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. And new wind is blowing right now, breaking my heart of stone, taking over like it's Jericho. And my walls are all crashing down. Oh, right now I know you're able. And my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you've never lost a battle. No, you've never lost a battle. And I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you've never lost a battle. No, you've never lost a battle. And I know you never will. You've never lost a battle. You've never lost a battle. You've never lost a battle. You never will. You never lost a battle. You never lost a battle. You never lost a battle. Never. You can do all. You can do all things. All things but fail. 'Cause you've never lost a battle. No, you've never lost a battle. And I know you never will. You can do. There's nothing impossible for you. All things but fail. 'Cause you've never lost a battle. No, you've never lost a battle. And I know you never will. I know you never will. I know you never will. Na, 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 na. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan seumur hidup kami. Kami rindu tetap melayani-Mu Tuhan seumur hidup kami. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi
ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Dengan segenap hatimu nyatakan, sekalipun tubuh dan bagiku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Selamanya Tuhan. Kami mau melayani-Mu Tuhan. Mari bersama-sama angkat kedua tanganmu tinggi. Dengan segenap hatimu bersama-sama nyatakan, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat. Bersama-sama sekali lagi katakan, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Dengan hatimu bersama nyatakan, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kami mau melayani-Mu, kami mau mengasihi-Mu Tuhan. We worship You, we worship You God. Kami mau mengasihi-Mu, kami mau melayani-Mu. We worship You God, we honor You God. We worship You, oh hallelujah. We worship You, we worship. Haleluya. Kami percaya ketika kami memuji dan menyembah Engkau, hadirat-Mu turun dan melawat setiap jemaat dimanapun mereka berada. Khususnya hari ini, kami rindu menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus lewat perjamuan kudus. Lawatlah umat-Mu, bangkitkan iman kami lewat perjamuan kudus yang sebentar akan kami terima. Dan dengan hati yang terbuka, kami menerima tubuh dan darah Yesus. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua jemaat yang siap menerima tubuh dan darah Yesus katakan amin. Puji Tuhan. Jemaat dimanapun saudara berada, mari persiapkan roti dan anggur untuk kita mengikuti perjamuan kudus pada saat ini. Sambil kita katakan, sungguh besar pengorbanan-Mu ya Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu Bapa.
terselami bagiku. Sungguh indah. Mari jemaat semua kita berdiri bersama-sama dimanapun saudara berada. Sungguh besar, sembah Tuhan dan agungkan namanya. Karena hadirat Tuhan sedang turun di rumah saudara, melawat setiap saudara. Amin, haleluya. Untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sambil kita mengangkat roti kita tinggi ke atas dengan tangan kanan kita, mari kita mengingat ketika Yesus menanggung semua dosa kita atas tubuhnya, sehingga tubuh Yesus dihancurkan, diremukkan, dan dipecah-pecahkan bagi kita. Dan saudaraku, bukankah roti yang kita pegang dan akan kita makan bersama ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Saudara yang percaya, mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami boleh menjadi satu dengan tubuh-Mu. Engkau sudah menanggung semua dosa kami atas tubuh-Mu, tapi juga setiap penyakit kami. Itu sebabnya kami percaya lewat bilur pada tubuh Yesus, kami yang sakit disembuhkan. Dimanapun saudara berada yang hari ini sedang menderita sakit, pegang tubuhmu yang sakit dan percaya lewat bilur pada tubuh Yesus, kita yang sakit disembuhkan. Kami berdoa bersama di dalam nama Yesus. Kami perintahkan segala penyakit keluar. Dan kami semua umat Tuhan mengalami kesembuhan. Kesembuhan ilahi terjadi karena Yesus sudah menanggung setiap penyakit kami atas tubuhnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan sekarang mari kita angkat cawan kita tinggi ke atas saudara. Sekali lagi kita memandang kepada salib Yesus dan mengingat ketika Yesus mencurahkan darahnya bagi kita. Ketika Yesus dicambuk darah mengalir. Ketika tangan dan kakinya dipaku darah tercurah bagi kita. Ketika kepalanya dimahkotai duri darah mengalir untuk kita. Dan akhirnya lambung Yesus ditusuk dengan tombak. Alkitab berkata darah bercampur air mengalir keluar. Artinya seluruh darah Yesus telah tercurah habis untuk menebus dan menyelamatkan kita. Dan saudaraku, bukankah cawan dan anggur yang kita pegang dan akan kita minum bersama ini merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Yang percaya, mari kita minum bersama di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat tanganmu dimanapun kau berada. Sembah Tuhan, bersyukur buat pengorbanannya. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, karena lewat pengorbananmu di atas kayu salib, dosa kami sudah diampuni. Dan sekarang saatnya kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan mengurapi setiap jemaat dimanapun mereka berada yang sedang mengikuti ibadah online saat ini. Urapi juga hamba-Mu yang menyampaikan firman, sehingga setiap jemaat mengerti dan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan semua yang siap dengar firman Tuhan katakan, amin. Saudara-saudara, kita memasuki bulan yang baru, bulan Agustus. Dan seperti yang saudara tahu bahwa setiap bulan baru, kita memiliki tema yang harus kita bahas sepanjang bulan baru tersebut. Dan bulan Agustus ini, tema yang akan kita bahas adalah invincible atau tak terkalahkan. Invincible atau tak terkalahkan. Saudara-saudara,
disadari ataupun tidak, sebenarnya setiap hari kita berada di dalam peperangan yang sangat dahsyat. Dan tentunya saudara-saudara, di dalam peperangan ada orang yang menang, ada orang yang kalah. Dan lewat pembahasan sepanjang bulan Agustus ini, kita mau belajar bersama-sama bagaimana di dalam peperangan yang setiap hari kita alami, kita keluar sebagai pribadi-pribadi yang menang. Dan tidak terkalahkan oleh apapun juga persoalan dan masalah yang sedang kita hadapi. Sebelum lebih jauh kita membahas bagaimana kita bisa menang atas peperangan dan pergumulan hidup setiap hari kita, saudara-saudara, kita perlu memahami bahwa kita memiliki 3 musuh. Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa musuh kita yang pertama adalah iblis. Iblis adalah musuh kita yang setiap hari pasti menyerang kita dan ingin menghancurkan kehidupan kita. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8, coba kita lihat, saya akan bacakan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dengan jelas Alkitab berkata, lawanmu iblis berjalan keliling kita seperti singa yang mengaum-ngaum mencari saat di mana kita lengah. Maka iblis akan menelan kita, iblis akan menghancurkan kita. Iblis di dalam ayat yang lain dikatakan akan menyerang kita dengan segala macam tipu dayanya. Kadang-kadang kita nggak sadar kita ini diserang iblis. Dengan segala macam kelicikannya, dengan segala macam caranya untuk menghancurkan saudara dan saya. Kita perlu sadar di balik semua hal yang terjadi. Ingat, musuh kita yang pertama dan sangat berbahaya adalah si iblis. Ini musuh kita yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, Alkitab juga mengajarkan kepada kita bahwa musuh kita yang kedua adalah diri kita sendiri. Nah, diri kita sendiri ini, saudara-saudara, tanpa kita sadari, seringkali membuat kita sulit untuk bisa mentaati Tuhan. Kita memiliki yang namanya kedagingan dalam diri kita. Dan kedagingan yang ada dalam diri kita seringkali begitu susah untuk kita kuasai. Seringkali membuat kita jatuh dalam dosa. Dan kita kalah dalam peperangan yang terjadi setiap hari dalam hidup kita. Kalau kita membaca di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-11. Dikatakan begini. Saudara-saudaraku yang kekasih. Aku menasihati kamu. Supaya sebagai pendatang dan perantau. Kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Yang berjuang melawan jiwa. Garis bawahi. Kata-kata keinginan daging. Bahkan Rasul Paulus pun di dalam kitab Roma pernah berkata, aku manusia celaka. Aku ingin melakukan yang baik, tapi tiba-tiba aku melakukan yang buruk. Apa yang membuat begitu sulitnya untuk melakukan yang baik? Apa yang membuat kita sulit untuk mentaati Tuhan dan seringkali kalah terhadap godaan? Karena kita punya musuh, yaitu diri kita sendiri. Di dalam diri kita ada begitu banyak kelemahan. Juga ada yang namanya kedagingan tadi. Yang selalu menyeret kita untuk jatuh ke dalam dosa. Ini musuh kita yang kedua. Lalu musuh kita yang ketiga, saudara-saudara, Alkitab juga mengatakan bahwa sistem dunia adalah musuh yang juga harus kita atasi. Apa maksudnya sistem dunia? Saudara, kita tahu bahwa semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan semua hal yang ada dalam dunia, semua sistem yang dibuat, setiap kali kita melihat begitu banyak hal-hal yang tidak lurus. Banyak hal yang bengkok, saudaraku. Sehingga ketika kita berhadapan dengan lingkungan di sekitar kita, dengan hal-hal yang dianggap biasa. Oh, ini sudah biasa seperti ini. Memang sistemnya seperti ini. Padahal itu adalah sistem yang sudah tidak benar. Itulah sistem dunia yang seringkali menjadi musuh kita. Yang membuat kita sulit untuk bisa hidup dalam kebenaran. Sulit untuk mentaati Tuhan. Seringkali membuat kita kalah di dalam peperangan setiap hari. Filipi 2 ayat 15 berkata begini. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia.
Jadi Alkitab memberitahu saudaraku bahwa kita punya musuh yang seringkali membuat kita sulit untuk bisa menjadi orang benar. Sulit untuk kita bisa menang menghadapi pencobaan. Yaitu kita hidup di tengah-tengah angkatan yang bengkok. Dan kalau semuanya sudah bengkok, saudara menciptakan sistem dunia yang juga bengkok. Makanya seringkali ketika ada seorang mau benar sendirian, lalu orang berkata, ah kamu aneh. Udah biasa kok semuanya begini. Udah biasa kok nipu. Udah biasa kok kita ambil sesuatu dengan cara-cara yang gak benar itu sudah biasa. Nah ini sistem dunia. Dan ini adalah musuh kita. Nah hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita setiap hari dalam peperangan yang dahsyat melawan iblis, melawan diri kita dan kedagingan kita, melawan sistem dunia yang sudah bengkok, kita tak terkalahkan. Kita tetap bisa menang setiap hari. Itu sebabnya kita mau belajar dari firman Tuhan pada hari ini saudara-saudaraku. Mari kita baca bersama-sama dalam Efesus pasal 6 ayat 13. Firman Tuhan berkata begini. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi sudah perhatikan di sini. Alkitab berkata ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Apa saja perlengkapan senjata Allah yang kita miliki supaya kita tidak terkalahkan dan menang menghadapi peperangan dan pergumulan setiap hari. Mari kita lanjut dengan ayat 14. Ayat selanjutnya, Efesus 6 ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Perhatikan, senjata Allah yang kita miliki adalah ikat pinggang kebenaran. Dan baju sirah keadilan. Saudara-saudara, saya percaya ikat pinggang ini mungkin sesuatu yang dianggap gak terlalu penting. Dan tidak mungkin dikenakan yang pertama kali. Tetapi Alkitab menyebutkan ini perlengkapan senjata kita yang pertama untuk bisa menang. Ikat pinggang kebenaran. Jadi kalau hari ini saudara mau menang dalam peperangan saudara, biar kebenaran firman Tuhan itu jadi ikat pinggang kita. Jangan berubah-ubah. Jangan merosot, jangan kebenaranmu melorot saudaraku. Tapi jadi ikat pinggang kebenaran. Pada posisi yang tak tergoyahkan. Kalau saudara punya ikat pinggang kebenaran, saya percaya engkau sedang mengalami peperangan hari-hari ini. Godaan yang ada di depan saudara, engkau bisa mengalahkannya. Karena kebenaran firman Tuhan menjadi standar hidup kita yang tidak tergoyahkan. Lalu dikatakan baju sirah keadilan. Baju sirah itu ada di mana saudaraku? Baju sirah itu ada di dada, melindungi daerah vital kita, dada. Itu bicara tentang hati kita yang terlindungi. Ada hati kita yang terjaga, hati kita yang adil. Ini jadi satu, kebenaran dan keadilan kalau ada di dalam hati kita, maka saudara akan menang atas godaan apapun. Jangan hidup nggak adil, jadilah orang yang adil, berbisnis dengan adil. Bukan hanya saudara yang pengen untung, orang lain pun mau untung. Perlakukan orang dengan fair, dengan adil. Dan pegang kebenaran firman. Saya yakin godaan banyak setiap hari. Peperangan yang harus saudara hadapi. Apalagi kalau saudara pejabat. Atau saudara pebisnis yang bisa saja melakukan banyak hal yang gak benar. Jangan mau digoda iblis. Ikat pinggang kebenaran. Baju sirah keadilan. Membuat kita menang atas setiap peperangan dan godaan setiap hari. Yang setuju katakan amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan dimanapun saudara berada. Haleluya. Lalu selanjutnya di dalam ayat yang ke-15 sekarang. Efesus 6 ayat 15. Dikatakan kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Senjata Allah selanjutnya adalah berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Kasut itu yang menjaga kaki kita. Melangkah kemana? Kalau kaki kita berkasutkan, diarahkan kepada pelayanan, pemberitaan Injil, membawa kabar baik. Saya percaya kaki kita gak akan dibawa ke tempat-tempat yang gak benar. Kaki kita akan berjalan di jalannya Tuhan, menyenangkan Tuhan. Karena kaki kita berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Saya berharap kita semua punya kaki yang berkasutkan kerelaan memberitakan Injil.
Selanjutnya, apa senjata Allah yang kita miliki? Ayat 16. Efesus 6 ayat 16 dikatakan begini. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi selanjutnya senjata kita apa? Dikatakan tadi pergunakanlah perisai iman. Apa fungsinya perisai itu? Di sini dikatakan perisai itu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi iblis menyerang saudara dengan panah berapinya. Dalam berbagai macam bentuk, saudaraku. Apalagi saudara-saudara ketika kita misalnya baru di PHK, kita kehilangan pekerjaan. Atau bisnis kita sedang mengalami persoalan. Saya tahu sekarang banyak orang bermasalah dalam pekerjaannya. Entah saudara di PHK. Atau bisnis saudara sedang merosot. Saya mendengar beberapa orang yang punya pabrik, pabriknya tutup. Dengan ratusan bahkan ribuan karyawannya. Belum lagi yang ada masalah dengan sakit penyakit. Nah, ketika kondisi kita mengalami begitu banyak persoalan, lalu iblis menyerang kita. Udah tinggalkan Tuhan aja. Percuma kamu pelayanan toh kamu mengalami banyak hal yang buruk. Nah, ini adalah serangan iblis. Dalam kondisi kita banyak persoalan, lalu panah berapi dari iblis menyerang saudara, kemungkinan untuk saudara kalah sangat besar. Itu sebabnya Alkitab bilang pergunakanlah perisai iman. Itu sebabnya saudaraku jadilah anak Tuhan yang beriman. Dan Alkitab berkata iman itu datang dari mendengar firman. Kita harus memenuhi pikiran dan hati kita dengan firman Tuhan. Yang membuat kita percaya kepada janji Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Apa yang Tuhan janjikan pasti dia tepati. Dalam kondisi banyak masalah dan persoalan seperti hari-hari ini. Saya mendorong setiap jemaat. Angkatlah perisai imanmu. Bangkitlah saudara semua. Jangan imanmu runtuh karena persoalan saudara. Bangkit. Dengar firman Tuhan hari ini. Percaya kebaikan Tuhan dan percaya penyertaan Tuhan. Tuhan di pihak kita. Tuhan menyertai saudara. Dimanapun saudara berada. Hari ini kita katakan aku angkat perisai iman. Aku percaya firman Tuhan melampaui semua yang aku lihat. Semua kondisi yang buruk yang sedang aku alami. Aku percaya ini hanyalah masa-masa transisi. Aku percaya Tuhan pasti menolong aku. Dan aku akan melewati setiap kondisi ini dengan penuh kemenangan dan keberhasilan. Jangan kalah. Tetap menang dalam Tuhan. Angkat perisai imanmu, saudaraku. Yang selanjutnya apa senjata yang kita miliki? Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Efesus 6 ayat 17 berkata begini. Dan terimalah ketopong keselamatan. Saya berhenti dulu sampai di sini, saudaraku. Terimalah ketopong keselamatan. Karena kalimat selanjutnya adalah untuk senjata berikutnya. Jadi senjata kita yang selanjutnya adalah ketopong keselamatan. Ketopong keselamatan itu letaknya di mana? Ketopong keselamatan itu letaknya ditaruh di kepala kita. Dan ketopong itu tujuannya adalah untuk melindungi kepala kita. Karena di kepala kita itu banyak hal yang sangat penting. Dan yang sangat penting di kepala kita itu adalah pikiran kita. Pikiran kita inilah yang seringkali diserang oleh iblis. Saudara mungkin punya pengalaman. Baru bangun tidur pagi aja, tahu-tahu udah pengen mati. Ada yang bilang begitu. Saya tanya kepada seorang ibu yang dia bilang, Pak, tiap kali saya bangun tidur saya rasanya udah malas hidup. Tiap pagi dia bangun, iblis langsung nyerang pikirannya. Dan iblis berkata kepada ibu itu, kondisimu gak akan membaik. Keadaanmu akan hancur. Keluargamu akan berantakan. Engkau akan bercerai. Bisnis suamimu gak tertolong lagi. Dan itu adalah serangan-serangan iblis di otak si ibu ini. Berapa banyak saudara yang mengalami serangan di dalam pikiran saudara. Rasanya malas hidup. Rasanya gak ada harapan. Dan itu adalah serangan iblis saudaraku. Iblis menyerang pikiran kita dengan ketakutan, kekhawatiran, dan melihat masa depan rasanya gak ada harapan. Dan memang itu tujuan iblis membuat pikiran saudara kalut. Dan tidak sedikit orang yang mengambil keputusan untuk bunuh diri. Saya lebih baik mati saja. Saya gak punya harapan di depan.
pergunakanlah ketopong keselamatan. Tuhan mau menjaga pikiran saudara. Hari ini saya berdoa untuk setiap saudara yang sedang mengikuti ibadah online. Engkau yang putus asa, engkau yang tidak melihat ada harapan, engkau yang melihat masalahmu akan menenggelamkan saudara, dan pikiran-pikiran buruk mulai menyerang saudara. Saya beritahu itu serangan iblis. Aku patahkan dalam nama Yesus. Biar pikiranmu, kepalamu ada ketopong keselamatan. Kita memikirkan Yesus sudah menyelamatkan kita. Kalau Bapak sudah memberikan Yesus untuk kita, mati untuk kita, masa Bapak tidak memberikan apa yang menjadi kebutuhan saudara? Makanan, minuman saudara. Anaknya saja diberikan. Soal makanan dan minuman, saya percaya Tuhan pasti menyediakan bagi saudara. Jangan biarkan pikiranmu diintimidasi iblis. Jangan biarkan pikiranmu menjadi kalut. Dan kemudian saudara mau bunuh diri. Percaya Tuhan. Aku berdoa supaya setiap pikiran saudara dilindungi oleh Tuhan. Alkitab berkata, pikirkan yang baik. Pikirkan yang manis. Pikirkan yang sedap didengar. Pikirkan semua yang baik. Ketika kita memikirkan kebaikan Tuhan, rencana Allah, keselamatan dari Allah, tidak ada kesempatan bagi iblis untuk menyerang pikiran saudara. Jadi saya berdoa, biar ketopong keselamatan ada menutupi setiap kepala kita. Lalu selanjutnya, ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan, nah ini menariknya, dan apa? Pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi dikatakan saudaraku, senjata kita di dalam Tuhan adalah pedang roh. Dan pedang roh ini adalah firman Allah. Dari tadi kita melihat saudaraku, senjata kita semuanya pertahanan. Satu-satunya senjata untuk menyerang adalah pedang roh, yaitu firman Tuhan. Pergunakan pedang roh firman Tuhan. Pada waktu iblis menyerang saudara, kita tidak hanya bertahan, tapi kita bisa mempergunakan firman Tuhan itu, saudaraku, bukan hanya sebagai bertahan, tapi untuk menyerang. Dan Yesus pernah mempraktekannya. Ketika iblis mencobai Yesus, maka Yesus mempergunakan firman Allah. Ada tertulis. Ada tertulis, ada tertulis. Yesus mempergunakan firman Allah. Dan Alkitab berkata, iblis segera pergi meninggalkan Yesus. Kalau iblis menyerang saudara, ibu, pak, penyakit ini akan membawa engkau pada kematian. Engkau bisa mengucapkan firman sebagai pedang roh, sekaligus menyerang iblis. Ada tertulis, oleh bilur-bilurnya aku disembuhkan. Kalau iblis menyerang saudara, oh ekonomi kamu akan hancur, kamu akan kekurangan, kamu akan melarat. Engkau bisa berkata, ada tertulis, Allahku akan mencukupi dan memenuhi segala keperluan. Keperluanku dijamin oleh Tuhan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Lalu kita perintahkan iblis enyah dari hadapanku. Saudaraku, pergunakanlah pedang roh firman Tuhan. Itu sebabnya saya dorong, selalu saya dorong. Nggak ada yang lebih hebat. Buku yang perlu kita baca adalah Alkitab. Karena Alkitab buku di atas segala buku. Hafalkan banyak firman. Jadi kalau iblis menyerang, langsung Alkitab firman Tuhan keluar. Dan itu menjadi pertahanan kita, tetapi juga kita bisa menjadikan itu pedang roh untuk menyerang iblis dan menghancurkan iblis. Dan semua senjata-senjata tadi saudaraku, baru bisa efektif dan aktif bekerja ditutup dengan ayat 18. Sebagai ayat terakhir saya akan bacakan. Dalam segala doa dan permohonan. Jadi semua yang tadi kita bahas itu diaktifkan dan bekerja dengan luar biasa karena kita berdoa dan memohon. Terus dikatakan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi saudaraku yang terakhir, semua senjata rohani akan aktif bekerja ketika kita berdoa sungguh-sungguh. Dan seperti tema kita bulan ini, saya rindu setiap saudara jemaat dimanapun kau berada. Tidak ada satu masalah pun yang bisa mengalahkan saudara. Tidak ada iblis yang akan menghancurkan saudara dan mengalahkan saudara. Setiap kita anak-anak Tuhan dipanggil, ditentukan untuk jadi pemenang. Engkau bukan orang yang kalah, kecuali engkau
tidak percaya Tuhan atau engkau memilih untuk kalah. Alkitab berkata, kita dipanggil dan ditentukan untuk jadi pemenang. Dimanapun kau berada, yang percaya saudara ditentukan jadi pemenang, katakan bersama saya ditentukan jadi pemenang. Apapun yang kau hadapi, jangan lari dari masalah, hadapi masalah saudara. Percayalah, iblis mau menghancurkan saudara, tapi Tuhan akan memberi kemenangan bagi saudara. Dan ingat, musuhmu adalah dirimu sendiri. Jangan mengasihani dirimu sendiri. Jangan saudara memelihara kedagingan saudara. Dalam persekutuan dengan Tuhan, saudara katakan, Tuhan, aku mau hidup dalam roh, bukan dalam kedagingan. Jangan ikut sistem dunia yang sudah bengkok. Temanmu akan mengajak saudara melakukan segala sesuatu yang gak benar. Temanmu akan bilang, sudah biasa kok semua orang melakukan. Jangan, saudaraku. Kita ikut sistemnya Tuhan. Ikut firman Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh menghadapi semuanya bersama dengan Tuhan, saudara menjadi pribadi yang tidak terkalahkan. Hari ini pada akhir firman Tuhan yang saya sampaikan, saya sekali lagi mau mengajak setiap saudara untuk berdiri. Saya lihat banyak orang ibadah online santai, saudaraku, sambil tiduran. Sekarang bangkitkan rohmu. Saya ingin saudara berdiri di tempat saudara saat ini. Dan mulai angkat kedua tangan saudara. Dan mari kita berdoa bersama-sama karena hadirat Tuhan sedang menjamah saudara di tempat engkau hari ini berdiri di rumah saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, engkau melihat setiap jemaat yang sedang berdiri di rumah mereka. Sambil berdiri mereka mungkin bersama dengan suami, istri dan anak-anak mereka mengangkat kedua tangannya. Kami mau katakan sekali lagi dengan iman bahwa kami dipanggil bukan untuk menjadi orang yang kalah. Kami dipanggil untuk menjadi orang yang menang di dalam Tuhan. Kami ditentukan untuk menjadi orang yang menang. Tuhan menyertai engkau. Tuhan memberkati engkau. Pada akhirnya kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Selalu kami tidak lupa berdoa, Tuhan berkati Indonesia, pulihkan Indonesia dari pandemi COVID-19. Kami berdoa supaya Indonesia segera pulih, ekonominya pulih Tuhan. Dan kami juga berdoa supaya anak-anak Tuhan boleh menjadi berkat di dalam situasi yang seperti ini. Berkati pemerintahan kami, Pak Jokowi sebagai presiden dan semua jajarannya, dari yang paling atas sampai paling bawah, Tuhan memberkati mereka berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Sebelum kami akhiri ibadah ini, bersama-sama kami membuka hati. Mari kita mengangkat kedua tangan kita ke atas saudara. Dan terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa, cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan oleh Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan semua saudara yang diberkati dan percaya katakan amin. Menang dalam Tuhan tidak bisa dikalahkan oleh apapun juga. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa dalam ibadah yang akan datang. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran.